Oke, selamat pagi teman-teman historical semua. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap bahagia dan juga ceria tentunya. Oh ya, pada pagi hari ini kami akan mengajak teman-teman historical semua untuk berkeliling di salah satu bangunan bersejarah tentunya yang ada di kota Kebumen. Bangunan ini dibangun pada abad 19 kurang lebih. Waktu itu pada masa pendudukan kolonial Belanda. Dan juga tentunya kami akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling ke satu persatu tempat yang ada di benteng ini. Tetap ikuti Historik. Kami bertolak menuju sebuah benteng yang berlokasi di Desa Sidayu, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah. Orang mengenalnya dengan Benteng Van der Wijk. Bangunan benteng yang terlihat agak berbeda dengan benteng pada umumnya. Bangunan ini berbentuk persegi 8 dengan tinggi 10 meter dan luasnya mencapai 7.168 meter persegi. Ketebalan dindingnya sendiri mencapai 1,4 meter. Benteng ini terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 memiliki 4 akses pintu masuk dan 16 kamar besar. Masing-masing kamar berukuran sekitar 18 meter kali 6,5 meter. Di samping itu juga terdapat 27 kamar dengan berbagai macam ukuran. Ada 72 jendela dan 63 diantaranya saling terhubung dan mengarah ke pintu keluar. Terdapat 8 tangga darurat menuju lantai atas dan 2 tangga darurat yang saat ini masih sulit untuk diakses. Pada tahun 1818, dulunya benteng ini dijadikan sebagai kantor pusat dari VOC yang ada di wilayah Kebumen. Sebenarnya dulu di sini itu memang dijadikan sebagai kantor pusat pemerintahan, belum difungsikan sebagai benteng. Untuk lebih jelasnya pada tahun berapa benteng ini dibuat, sebetulnya masih simpang siur. Ada yang mengatakan datanya itu tahun 1818, ada yang mengatakan 1820, ada juga yang mengatakan sekitar 1844. Tetapi benteng ini juga masih menjadi saksi bisu terjadinya perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Karena waktu itu daerah benteng ini kan masih dekat dengan ke Yogyakarta atau Karesi dengan Kedung itu masih dekat. Jadi untuk mempermudah pengawasan ataupun penyerangan ataupun lebih ke kontrol sih sebetulnya, lebih ke kontrol wilayah. Jadinya mungkin lebih baiknya saat itu kantor ini juga dialihfungsikan sebagai benteng. Itu. Untuk di ruangan yang ini di mana saya sama Faiz berada, ini itu ruang yang dinamakan ruang pahlawan karena di sini itu berjejer semua foto-foto pahlawan Republik Indonesia dan juga para pemimpin RI atau RI 1 dari yang dulu pertama menjabat hingga yang menjabat sekarang. Nah, terus kita lanjut ke sana kali ya, coba. Ini ada ruang pahlawan yang satu ruangan lagi. Di sini ada kurang lebih 10 pahlawan yang teman-teman juga mungkin sudah tidak asing. Pahlawan-pahlawan ini adalah yang saat itu menjadi korban keganasan peristiwa G30S PKI. Semuanya di sini. Di sini masih ada kantor juga. Ini ruangan-ruangan ini dulu kantor sih, cuma lebih kecil daripada yang di atas sama yang di sisi barat tadi yang kita masuk. Kalau untuk melihat segi bangunan ataupun kemudian tata letak bangunannya, benteng ini lebih bisa dikatakan lebih modern ya Isya daripada benteng pendem yang dulu kita kesana.
Benteng ini lebih bisa dikatakan waktu itu tentara ataupun buruh yang dipekerjakan di sini itu lebih makmur, ibaratnya lebih manusiawi. Jatah makan mereka, kemudian eh, yang utama itu jatah makan, lalu kemudian ada uang bayaran, tetapi mungkin uang bayaran itu bukan untuk para buruh tetapi untuk para mandor yang menjadi pengawas pada saat pembangunan ataupun pemugaran pemeliharaan benteng ini. Gitu. Di sini juga lekat sama, di sini tuh ada beberapa ornamen kaca yang menarik perhatian kita dari tadi. Untuk yang di sini itu ornamen kaca yang ini. Ini motifnya angels atau malaikat di sini. Motif kacanya ini di salah satu kantor. Berarti ini kantor bukan untuk pejabat yang rendah, ini untuk pejabat yang lumayan tinggi waktu itu. Mungkin kantor gubernur pada saat itu ataupun yang mempunyai pangkat militer yang tinggi mungkin ya. Benteng ini sebetulnya bukan murni untuk pertahanan ya, karena itu lebih ke bukan murni pertahanan, lebih ke arah mencari, mereka itu mencari apa sih, kekayaan gitu deh, ibaratnya digunakan untuk pokoknya berhubungan dengan kekayaan, kelimpahan dan kemakmuran. Pokoknya gimana caranya itu selama mereka di sini mereka bisa mengambil ataupun mengelola sumber daya yang ada di daerah sini dan juga sekitarnya. Dulu kan daerah sini kan dekat dengan Purworejo ya, yang dulunya tuh namanya daerah Bagelen kalau nggak salah. Terus kita masuk ke sana, ruang Rindang. Nah iya, ini berarti ini ruangan satu floor ini bisa dikatakan eksekutif floor. Jadi ini untuk para atasan ataupun para petinggi militer yang saat itu menjabat di sini. Di lantai 2 kita bisa menemukan 70 pintu penghubung, 84 jendela, 16 kamar yang cukup besar dengan masing-masing berukuran 18 meter kali 6,5 meter. Terdapat 25 kamar dan 4 tangga menuju ke atap. 2 dari tangga tersebut masih asli dan tidak dibuka bagi pengunjung umum, teman-teman. Atap dari benteng ini berbentuk limas yang terbuat dari batu bata merah. Sebagaimana bahan baku utama dalam pembangunan benteng ini itu kebanyakan terbuat dari batu bata merah dan juga dari kayu yang masih sangat keras. Atap benteng ini berbentuk limas dengan terbuat dari batu bata merah dalam bentuk gunung-gunung kecil dengan 2 lubang ventilasi di atasnya. Bentuk seperti ini difungsikan agar mempermudah aliran air saat hujan turun dan menghindari genangan di atap bangunan. Atap bangunan berukuran 3x3 x 1,5 meter. Di sini teman-teman dapat menemukan 2 jenis pintu. Pintu sebagai akses keluar masuk dan juga pintu sebagai akses menuju ke kamar. 2 pintu ini memiliki lebar yang lumayan besar, teman-teman. Mungkin bisa selebar 3 orang untuk berjalan bersampingan. Bangunan di sini juga sudah banyak mengalami renovasi karena pada saat itu juga pernah dijadikan sekolah militer. Sehingga kami agak kesulitan menemukan sudut-sudut bangunan yang masih asli. Suasana di sini juga sudah tidak terlalu pekat dengan sentuhan energi dari masa lalu. Salah satu sebabnya karena sudah sering dikunjungi oleh orang dan juga terjamah oleh pembangunan dan juga perbaikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari beberapa entitas yang masih meninggalkan jejaknya di sini.
Dari data-data yang kita baca tadi ya Is ya, dulunya benteng ini bukan bernama Benteng Van der Weyck, tapi namanya itu Benteng Fort Colchius. Franz David Colchius, salah satu orang yang cukup berjasa pada pemerintahan Hindia Belanda saat itu. Dia juga punya jabatan yang tinggi di bidang militer. Karena jasanya yang besar saat itu, jadi sebagai penghormatan namanya dipakai untuk tempat ini. Tetapi kemudian digantilah dengan nama Van der Weyck. Nah, untuk nama Van der Weyck ini dari beberapa literatur itu ada 3 nama. Kita akan coba deh cari infonya kali ya. Nama Van der Weyck yang mana yang memang ada di sini itu gimana. Nanti kita akan keliling lagi di beberapa tempat, karena di lantai atas masih ada beberapa tempat juga. Tadi ada satu objek yang menarik perhatian, itu ornamen kaca yang itu ada pesan dan juga ada maknanya. Ini kita masih cari, kita masih naik. Seperti benteng pada umumnya, tempat-tempat yang dijadikan asrama untuk para tentara biasanya itu pasti ada besi-besi pengait yang tertanam di dinding seperti ini sama yang di atas. Itu indikasi bahwa ruangan tersebut atau kompleks tersebut itu pernah dijadikan sebagai asrama untuk para tentara. Kalau dilihat-lihat mirip Kolosium ya Is ya, sebetulnya kalau dilihat. Nah, dari luasnya benteng ini itu ada satu titik pusat untuk tempat ini. Sebetulnya dia itu bentuknya itu sumber mata air di tengah. Itu berupa sumur sebetulnya. Di bawah itu ada airnya, itu berupa sumber mata air. Tapi sudah sejak lama itu sudah tidak digunakan lagi. Titik tengahnya di situ, di tengah-tengah. Mungkin bisa di shoot gambarnya di sebelah sana, yang di kotak beton. Nah, itu yang lahan di beton tengah-tengahnya. Itu sumur sebetulnya. Sebagai sumur kan itu kan sumber air, sedangkan air itu sumber penghidupan untuk manusia. Ibaratnya menjadi simbolik kalau tempat ini saat itu menjadi penopang sumber kehidupan. Ya pokoknya banyak lah, selama Belanda menduduki di Nusantara, otomatis mereka kan perlu pemasukan, perlu untuk kesejahteraan intinya, karena kan mereka bukan di negara mereka sendiri. Jadi intinya bagaimana caranya mereka bertahan hidup, bagaimana caranya mereka terus bisa menduduki di Nusantara saat itu. Di sini tim berhasil mencari data-data tentang Benteng Van der Weyck. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari berbagai literatur, berikut kami tampilkan rekam jejak Benteng Van der Weyck berdasarkan timeline-nya. Pada tahun 1818 sampai 1820, diperkirakan bangunan ini masih menjadi bangunan awal dari kantor VOC atau Serikat Perdagangan dari Hindia Belanda. Pada tahun 1825 hingga 1830, saat itu merupakan terjadinya Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Saat itu kekuatan pasukan Perang Diponegoro sangat besar, yang berpusat di daerah Bagelen Selatan
atau sekarang Kabupaten Kebumen. Pasukan tersebut juga mendapatkan dukungan dari Kesultanan Yogyakarta, sehingga kekuatannya pun tidak bisa dianggap remeh, teman-teman. Saat itu, Pangeran Diponegoro atau yang bernama asli Raden Mas Ontowiryo, yang juga bergelar dengan Sultan Abdul Hamid, berhasil membuat pasukan Belanda terpukul mundur. Sejarah mencatat, Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Nusantara, yaitu 8.000 korban serdadu Belanda, 7.000 pribumi, dan kerugian materi mencapai 25 juta gulden. Karena hal ini juga kemudian Belanda mendatangkan bala bantuan pasukan VOC dalam jumlah yang cukup besar berasal dari Batavia atau Jakarta. Pada tahun 1832, penyerangan besar-besaran Belanda terhadap pasukan Diponegoro hingga terjadi kebakaran besar yang meluluh lantakan pendopo kota raja. Saat itu, pendopo kota raja terletak di Kabupaten Panjer. Bangunan tersebut yang awalnya adalah kantor Serikat Perdagangan Hindia Belanda pun mulai diubah menjadi benteng pertahanan militer. Tahun 1844, mulai dibangunlah benteng pertahanan Belanda di bekas kantor Serikat Perdagangan milik Belanda di Gombong. Benteng ini dibangun selama 4 tahun. Tujuannya adalah sebagai persiapan pertahanan melawan pasukan Kesultanan Yogyakarta. 1848, benteng yang sudah dibangun tersebut diberi nama dengan Benteng Fort Cochius atau Fort General Cochius, diambil dari nama Letnan Jenderal Frans David Cochius, seorang komandan tempur Belanda yang pernah memimpin pada masa Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Saat itu diperkirakan ada 1.400 buruh yang bekerja dalam pembangunan benteng tersebut. 1.200 berasal dari daerah Pegelen dan sisanya berasal dari Kabupaten Banyumas. Pada saat itu para buruh mendapatkan bayaran 15 sen per hari. Keadaan saat itu bisa dikatakan lebih baik daripada keadaan pada saat perjalanan kami mengunjungi benteng pendem yang berada di Cilacap, di mana saat itu kami ditampilkan keadaan buruh yang bekerja pada saat itu hanya diberi upah berupa nasi dan garam, tanpa diberi uang saku. Jadi untuk di benteng Van der Wijk ini bisa dikatakan mereka lebih makmur dan juga lebih manusiawi, di mana mereka juga mendapatkan uang. Tidak seperti di benteng pendem, mereka cuma dapat makan dan juga makannya itu seadanya. Mungkin satu piring bisa dibuat untuk 4 orang sampai 5 orang, sehingga rata-rata buruh yang bekerja di benteng pendem itu lebih terlihat kurus dan juga lebih terlihat lusuh. Dari sekian luasnya benteng ini ada satu objek yang menarik perhatian kita, teman-teman. Jadi objek ini itu berupa ornamen kaca. Dia ornamen kaca, tetapi di atas itu ada figur sosok seorang perempuan. Nah, figur ini sosok seorang perempuan dengan kanan kirinya itu pepohonan yang rindang. Di sebelah sini, ini bisa dideketin sama di atas. Di atas kepalanya dia itu memakai mahkota daun zaitun atau daun salam. Gitu, dia seorang perempuan. Kalau dilihat dari bentuknya, ini itu mencerminkan perlambang dari ibu bumi atau Mother of Earth. Kalau di Yunani itu dikenal dengan nama Demeter atau ibu bumi. Kalau di Nusantara mungkin dikenalnya dengan Dewi Padi atau Dewi Sri ya, Is ya.
Dia sebagai simbol kemakmuran, simbol kehidupan, kehidupan, kemakmuran, kesuburan. Itu ini Demeter atau Bunda Bumi. Juga mirip seperti dengan Dewi Fortuna. Tapi kalau Dewi Fortuna itu kan dia harusnya matanya tertutup, tapi dia matanya terbuka. Kalau berdasarkan analisa saya sendiri, ini seperti Demeter, Bunda Bumi, ataupun Pallas Athena atau Dewi Kebijaksanaan. Tapi kan itu jauh ya Is ya. Berarti itu mitologi dari Yunani. Ini kan sedangkan mereka waktu itu zamannya pemerintahan Belanda. Tapi sebetulnya sih tetap agak nyambung sih, karena di kanan kirinya itu ada pepohonan yang subur dan warnanya hijau. Bagaimana kita tahu warna hijau itu lambang dari kemakmuran, kesuburan, dan ini menghadap ke arah barat ya, dan ini menghadap ke arah barat, ke arah timur. Mataharinya sih dari mana? Sana, sini, dari sana. Dari ini arah barat itu arah timur. Ya, jadi ini menghadapnya itu ke arah barat, ke arah matahari terbenam. Gitu. Ini luar biasa sih, salah satu objek yang menarik banget. Jadi juga bisa jadi simbol peruntungan. Jadi semacam harapan agar saat itu, karena yang kita tahu kan VOC itu kan kongsi dagang ya, sebuah persatuan, kalau misalnya kita persatuan perusahaan besar yang mengelola saat itu sumber hasil bumi yang ada di Nusantara untuk kemudian dijual kembali ke Eropa dan juga negara-negara ataupun tempat-tempat yang lain gitu. Di sini dulunya pos jaga, ini turun tangga ke bawah. Turun ke bawah tangga, di sini juga ada lubang untuk mengintip, seeking hole atau peeping hole gitu dari sini. Dan juga sebagaimana kita tahu, ada yang tadi ada yang lucu nih. Sebenarnya kita tahu benteng itu tidak selalu identik dengan peperangan, tidak selalu identik dengan kekerasan militer atau dan lain-lain. Tetapi kadang itu juga ada rasa-rasa yang belum selesai. Ibaratnya gini, mereka tentara Belanda yang datang ke sini kan otomatis mereka punya kehidupan lain di negara mereka dahulu. Nah, mereka ikut ke sini, ikut negaranya datang ke sini, menduduki Indonesia saat itu. Itu mereka masih muda-muda, mungkin kisaran ada yang umur 18 sampai 25 tahun lah. Mereka datang ke sini itu masih umurnya itu masih muda. Nah, mereka datang ke sini, mereka bertugas, ada yang meninggalkan orang tuanya, ada yang meninggalkan kekasihnya, dan juga meninggalkan kampung halamannya untuk datang ke sini. Nah, ketika saat itu pertempuran berlangsung, saat itu perang Jawa tahun 1825 sampai 1830, lumayan cukup banyak menelan korban dari dua belah pihak, dari Indonesia, dari Nusantara sendiri maupun dari Belanda. Nah, benteng ini juga ibaratnya menyimpan seperti kisah cinta yang belum tersampaikan. Ada beberapa mungkin bisa dikatakan cerita masa lalu ataupun entitas masa lalu yang juga cintanya belum tersampaikan kepada kekasihnya di negara asal. Ini di sini tahun 1800-an, berarti selang nggak lama setelah itu kan ini sampai baru sedang gencar-gencarnya ataupun sedang gemilang-gemilangnya kan kisaran tahun 1904 ya ya, kisaran 1904 sampai 1920. Setelah sekian waktu berlalu, benteng ini kemudian diubah namanya menjadi Benteng Van der Wijk. Lantas, siapakah Van der Wijk yang dimaksud? Apakah ada hubungan antara Van der Wijk dengan Frans Cocius? Berikut keterangan yang kami dapatkan.
Ada beberapa orang yang memiliki nama yang sama, Van der Wijk. Yang pertama, Mayor Jenderal Herman Jan van der Wijk, bertugas saat Jenderal Daendels dan Jansen masih berkuasa. Tetapi karena sebelum Perang Diponegoro meletus, ia sudah pensiun dan kembali ke Belanda, nama ini masih diragukan oleh para sejarawan. Yang kedua adalah Letnan Jenderal Karel van der Wijk, merupakan anak sulung dari Mayor Jenderal Herman Jan van der Wijk. Pada tahun 1837, dia menjabat sebagai gubernur KNIL dan terlibat dalam pembangunan benteng di Ambarawa, Gombong, dan Ngawi. Pada tahun 1847, dia menggantikan Kocius menjadi kepala KNIL. Kemudian pada tahun 1848, dia meresmikan berdirinya benteng Fort General Kocius. Yang ketiga adalah Letnan Jenderal John Cornelis van der Wijk. Dia merupakan keponakan dari Karel van der Wijk. Ayahnya bernama Herman Constantin van der Wijk. Saat itu bisa dikatakan karir militernya cukup menjanjikan. Itu juga disebabkan karena peran koneksi dari dua orang kakaknya, yakni Karel Herman Art van der Wijk sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan juga Herman Marinus van der Wijk sebagai Menteri Kelautan Belanda. Van der Wijk inilah yang diduga kuat sebagai pengganti nama dari Kocius. Berbagai jabatan bergengsi juga pernah diraih olehnya, mulai dari Letnan Jenderal dari militer Kerajaan Hindia Belanda, menjabat sebagai Gubernur Aceh, hingga menjadi Kepala Departemen II Kementerian Perang Hindia Belanda. Setelah menjalani hari-harinya sebagai seorang petinggi militer, ia memilih pensiun atas kemauan dari dirinya sendiri pada tahun 1907. Van der Wijk sendiri meninggal pada 12 Oktober 1919. Dia dimakamkan di peristirahatannya di kota Den Haag, Belanda. Setelah menelusuri beberapa sudut-sudut dari benteng ini, teman-teman, kami mencoba mencari salah satu tempat yang dimana bisa kami gunakan mungkin untuk membuka komunikasi dengan sedikit energi masa lalu yang masih tersimpan di tempat ini. Di salah satu sudut benteng ini kami mencoba membawa komunikasi melalui media pendulum. Barangkali ada pesan ataupun berita yang bisa kami dapatkan pada perjalanan kami kali ini. Menurut kami tempat ini adalah tempat paling netral dari seluruh bangunan. Tetapi tempat ini juga bukan titik poros dari bangunan benteng ini. Masih ada titik pusat yang terdapat di sekitar benteng, di mana dari sana masih banyak tersimpan residu energi cerita masa lalu bagi mereka yang mampu mengaksesnya. Pertanyaan pertama, Van der Wijk keberapa atau siapakah Van der Wijk yang namanya ada di atas gerbang depan benteng?
Terus pertanyaan kedua, pada tahun berapakah kira-kira pembuatan benteng ini berlangsung? Jadi muter-muter, jadi aslinya masih muter-muter. Mungkin karena kita belum dikasih kesempatan untuk tahu lebih lanjut, jadi kita yakini pembangunan benteng ini sudah ada di literatur yang ada. Tahun-tahunnya itu sekitar tahun 1820 ataupun 1844. Intinya pada awal permulaan abad ke-19. Pada abad ke-19. Jadi pendulumnya tidak bergerak, tidak menunjuk angka sama sekali, cuma dia berputar, karena biasanya pendulum itu berputar itu berarti dia masih belum memberikan jawaban yang pasti. Ibaratnya masih nggak mau mengatakan yang sebenarnya, belum mau. Oke, sekian perjalanan kita di Benteng Van der Weyck Kebumen. Ikuti perjalanan kita yang selanjutnya bersama saya dan Faisal di historical yang selanjutnya. Terima kasih.